Gantian Oh, nih, Bu. gantian. Ya, siapa? Siapa di kelompok 2? Iren, Ibu Iren. Iren, oke. Mana Iren? Lari-lari namanya. Oke, sudah ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di siang hari ini di coaching agenda yang pertama untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dan di tengah-tengah Bapak Ibu telah hadir Bude Yuli dan Pak Mukhtar untuk di kelompok 1 dan di kelompok 2. Dan baiklah, saya persilakan yang diberi tugas untuk melapor. Yang menerima Ada Pak Mukhtar. seluruh peserta latsar. Duduk siap, gerak, lapor. Peserta latsar CPNS Kabupaten Bangkai Kepulauan, Angkatan 106, kelompok 1 dan 2, jumlah 19 orang, 18 hadir, 1 izin, siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, awali dengan doa. Laksanakan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada seluruh peserta latsar, istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak Ikrawan. Dan baiklah Bapak Ibu, saya persilakan untuk masuk ke rumah masing-masing. Yang kelompok 1 sambil menunggu Bude Yuli untuk Lempar Ibu Dewi. aduh. Hendro antar di kamar dulu. Buat ulang kayaknya ini. Ya, mohon maaf, Opa Mukhtar. Di sini jaringan turun, Opa. Jadi saya buat kembali dulu. Oke, silakan. Padahal di rumah sini bagus jaringan. Opa, kalau bisa jadi co-host, Opa. Jaringannya Opa mungkin bagus. Ya. Jadi bisa saya akses. Iya, sudah. Bu Iren. Kalau jaringan kan mujur-mujuran. Oke deh. Tidak bisa. Ah, sudah. Udah dikasih co-host juga ya. Saya room berapa ya? Room 1. Ya, room 1 Bude mohon izin nanti Bude di 2 jam pembelajaran nanti kalau sudah selesai Bude bisa leave karena backout roomnya saya setel 4 JP Bude. Oh iya. Iya. Oke, ya. Saya punya Bu, tadi kasih co-host. Saya di room 1 ya. Betul. Iya Bude, room 1. Lihat ada room 1, aku join aja Iya, ya. iya. Oke.
Kelompok 1 silakan join. Kelompok 1 dengan Ibu Bude. Belum ada. Pak Bude. Ibu Bude. Ini kalau jaringan kayak begini memang kacau nih. Jangan ada kuota. Sudah tidak langsung saya kasih masuk begini dia ini. Masih diam di tempat ya teman-teman ini. Ibu Bude. Saya tunggu sebentar. Oke. Siap Bude. Ya. Oke, sudah semua belum nih ya? Adik-adik mau saya tanya, jumlahnya berapa di sini? 10 orang, Bu. 10 orang ya. Oke, 1. Terus agenda kedua itu, untuk saya lihatnya. 1 orang izin Bu, ada kedukaan. Yang Pak Kabul Kenapa? izin, ada kedukaan omnya. Baik. Terus nanti ada temannya yang bertanggung jawab menyampaikan? Boleh ya? So disampaikan ada izin, jangan sampai panitia nanti didis. Sudah Bu, sama Ibu Dewi. Bu Dewi sama siapa? Bu Endang. Nggak apa-apa itu. Dibolehkan tadi Bu. Sama siapa? Sama Ibu Dewi. Oh Dewi, oke. Terus nanti ada salah satu yang bisa menerangkan apa yang tugasnya, ya. Itu Bu Endang. Bu Endang ada yang katanya izin itu bagaimana itu? Boleh tuh? Halo Bu Endang. Halo Bu Endang. Masih belum stabil jaringannya Bu. Itu Pak Endro ada yang nggak masuk nggak apa-apa ya? Tapi yang nggak Sudah, masuk ini, Bu. sudah dikasih masuk. Enggak, maksudnya si siapa katanya ada peserta yang nggak masuk itu? Yang izin? Pak Kabul, Pak Kabul. Coba dihubungi dulu. Coba dihubungi. Pak Ketua. Bisa nggak? Maksudnya saya tanya, bisa nggak sampai? Bisa. Ataunya nggak bisa izin, Bude. Ya, gimana Pak Hendro ya? Nggak bisa izin. Iya. Tapi yang tidak ada Pak Kabul. Kalau
enggak, itu maksud saya begini, kan dia biar kedukaan buka aja Ya, deh. yang penting Yang penting menyimak. absen, jangan kedukaan. gara-gara kedukaan. Saya tanya itu, jangan sampai nanti loh. Ya apa itu nanti? Jangan sampai desnasibnya loh. Gak Dia di apa-apa. kedukaan. Gak apa-apa tapi dia buka masuk. aja. Kedukaan gak apa-apa masuk, matikan kameranya. Iya. Apa kedukaan Matikan, Pak Hendro? Tidak info ke Buka saya. hubungi, teleponnya. Bu. Yang penting dia Buka menyimak ya. hubungi, Bu. Absensi istilahnya. Saya Dihubungi izin tolong. Tadi kok si Ilham bilang ketuanya izin kedukaan, makanya Tuanya boleh siapa? kan izin Pak Pak Kobul. iya. Halo, saya telepon dulu. Ya, hubungi. Udah aktifkan. Ya suruh aktifkan aja biar di kedukaan. Soalnya tidak ada info di grup ini. Ya, Tidak ada info di grup. Jadi teman-teman minta tolong kalau ada yang kedukaan atau ada acara sesuatu yang tidak bisa ditinggal, tolong diaktifkan tetap. Harus diaktifkan Zoom-nya. Sudah Bu, sudah Pak. Mau masuk katanya. Oh iya. Yang kedukaan siapa? Apanya kedukaan? Omnya. Omnya. Iya. Oh-nya. Oke. sudah dihubungi. Cuma saya takut aja kalau dia nggak aktif sama sekali, Wala. Kita melewati 18 April. Boleh? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ada yang hubungi? Sudah dihubungi Bu De, sudah dihubungi. Tetap ya. Jadi tetap masuk ya. Walaupun hanya di laptop, yang penting buka terus. Karena kemarin kasusnya ada yang melahirkan juga. Ya, tetap terus buka. kok. Tetap kita buka. Ada juga PKA kemarin pingsan juga dibuka terus, ya. Gitu. Oke? Ya, kita mulai saja ya. Urusannya panitia itu pokoknya saya. Siap Bu De. Nanti kita masukkan. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adik-adik yang berbahagia, hari ini kita ini kan yang kelompok sudah saya bawakan lalu ya. Berarti tinggal melanjutkan aja ya. Ya Bu De. Oke, berarti nggak perlu perkenalan, kita sudah ketemu, hanya melanjutkan saja ya. Saya sekilas info aja. Sebelum dimulai, Pak Kabul. sebelum dimulai ini saya mau ini nih. Saya kan masuk hari ini Ya, kan silakan matikan aja kameranya. pembimbingan pertama ya. Terus ada pembimbingan itu hari Senin. Ya, kalau nggak salah hari Senin. Tuh. Itu saya bisa nggak masuk, saya masuk Sabtu saja ya. Karena Senin saya ada kegiatan lain ya, yang hari jadi pembimbingan saya pindah di hari Sabtu. Boleh Pak Indra catat ya di hari Sabtu, karena Senin saya kayaknya harus berangkat itu ke Jakarta. Jadi Senin, yang tanggal Senin jam 10 itu kita masuk Sabtu aja, jamnya tetap. Ya. Oke, begitu ya. Ya, adik-adik panitia itu aja. Kemudian Siap. untuk Sabtu bimbingan enggak ada masalah. Itu. Oke. Jadi Senin yang jam 10 masuk di hari Sabtu Bu De ya. Sabtu. Sabtu. Sabtu itu Bude enggak coach ya? Hah? Enggak ada jadwal coach ya? Kan hari Sabtu itu angkatan 103 kan sudah mau seminar. Enggak ada jadwal coach. Saya enggak. Oh, Bude enggak. 100 berapa yang seminar? 100 berapa? 103. Oh, enggak. 103. Oh, iya. Enggak. Saya enggak ikut, enggak jadi enggak di coach situ. terus ya. Oke ya. Ya, Siap. jadi ya oke, saya Sabtu aja ya, nanti biar sembunyi sendiri. Tanggal jamnya tetap sendiri. sama ya. Oke, kemudian pembimbingan berikutnya hari Kamis. Oh ya, bisa hari Kamis nanti kita malam saja.
Boleh nanti ada hari Kamis, nanti aja hari Kamis tuh saya masuk ke malam saja. Ya ini aja, yang penting Sabtu dulu. Oke, cukup ya, Sabtu nanti jam 10. Terima kasih Baik. sebelumnya. Diingat-ingat, Senin saya nggak masuk, tapi Sabtu. Untuk berikutnya nanti kita coba atur lagi. Ya, adik-adik kita masuk aja ke materi hari ini bimbingan. Jadi melanjutkan, saya mereview kembali ya, agenda 1 itu bekal kita adalah menganalisa ya kemarin ya, APKL, kemudian sebentar kita adik nggak boleh lah, cucu. Jadi APKL, setelah itu kita melihat penyebab ya, kemudian kita sudah dapat kegiatan. Setelah agenda 1 kita dapat, kita masuk agenda 2. Agenda 2 dari kegiatan-kegiatan yang kita dapat, ya di agenda 1, kemudian kita pecah lagi, setiap kegiatan itu ada tahapan-tahapan kegiatannya, dan setiap tahapan kegiatan maka dikaitkan dengan nilai dasar, ya kan, nilai dasar yang berakhlak, kan gitu ya. Nah, setelah itu selesai, maka kita akan masuk ke agenda 3. Agenda 3 yaitu peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan good governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang isinya ada 2 materi, yaitu manajemen ASN dan smart ASN, kan gitu ya. Kemudian agenda 3 kita kaitkan dengan isu yang kita angkat, ya, yang kita ambil, yang di APK itu isu yang kita angkat. Kemudian isu itu dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Setelah itu setiap kegiatan maka dikaitkan, dianalisa dengan 2 materi itu. Oke, ya gitu ya. Ya, nah sekarang kita ke habituasi, aktualisasi habituasi. Jadi bagaimana sih cara merancang dari 3 agenda 1, 2 dan 3 kita ramu jadi rancangan aktualisasi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan itu, kemudian nanti ada tugasnya. Setelah ada tugas, maka adik-adik nanti di hari Sabtu insya Allah kita ketemu, kita akan memaparkan apa yang mau kita lakukan, kemudian saya kasih tugas berikutnya. Oke, kita coba share screen dulu ya. Kelihatan adik-adik? Assalamualaikum. Ya, nah, jadi laporan nanti modelnya seperti ini. Ini bangkep ya? Ini bangkep ya? 106 bangkep. Ya, oke. Iya. Jadi nanti seperti ini ya. Terus nanti adik-adik, ini belum kita bahas dulu. Yang mau saya stressing di sini ini, pahami dulu ya. Jadi kita langsung ke bab 2 dulu. Jadi tugasnya ini ya. Nah, nanti kalau sudah saya terangkan baru silahkan kalau ada pertanyaan. Pelan-pelan saya nerangkan, tapi harus paham. Jadi bab 2 itu rancangan aktualisasi. Anak subbabnya 2.1 nilai-nilai dasar ASN. Nah, ini hasil, jadi yang merah ini ya, yang merah ini pokoknya. Jadi untuk saya sampaikan, jadi nilai-nilai dasar ASN ini kita ambil bab 2.1 kita ambil dari pembelajaran agenda 2. Ya kan? Nah, terus tabel 2. Nah, 2 ini berarti tabel angka 2 ini menunjukkan dari bab. Ya. Bab 2 tabel pertama, kan gitu ya. Berarti ini isinya, tabel ini nanti dikasih ya, dikasih mungkin tabel nilai-nilai dasar atau nilai-nilai dasar ASN atau rincian apa gitulah pokoknya. Terus, nah isinya adalah nih, dapat kan waktu itu ya, sudah ini aja dimasukkan persis nggak apa-apa, ya 1 kelas persis nggak apa-apa ini, ya ini ya. Oke, terus ini ya, ini persis nggak apa-apa. Kemudian kalau adik-adik mau nambahi silahkan, misalnya di atas ini ya, arti atau pengertian dari
berorientasi pelayanan apa, kemudian akuntabel apa, tapi singkat-singkat aja. Boleh, tapi di atas ini, ya, pengantarnya dulu. Langsung tabel juga enggak apa-apa. Nah, itu ya. Oke, paham sampai sini? Terus 2.2. 2.2. Nih, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Tambah ya, kayaknya kurang ini. Ya, sesuai peraturan perundang-undangan kalau nggak salah itu ya. Tambahin nanti ya, sesuai itu. Oke. Kemudian 1, nah adik-adik menerangkan tentang manajemen ASN dulu. Jadi apa yang adik-adik dapatkan tentang manajemen ASN. Jadi ini ringkasan materi. Aduh, masih dengar adik-adik? Halo. Hujan nih. Dengar, Bude. Dengar, Bude. Dengar, Bude. Dengar ya, hujan Ya. di sini ya Allah. Hujan deras ya. Nah. Jadi di sini ringkasan materi manajemen ASN. Jadi apa yang ibu-ibu dapatkan dari manajemen ASN? Tulis di sini ya. Tulis di sini. Setelah itu smart ASN. Nah, smart ASN juga ya, apa yang adik-adik dapatkan atau ringkasan rangkuman dari smart ASN. Oke, paham nih ya? Nah, setelah itu 2.3. Nah, ini identifikasi isu, adik langsung APKL yang kita dapat yang lalu ya. Nah, APKL ditaruh sini. Kalau memang di APKL mendapatkan nilai tertinggi lebih dari 1, maka dilanjut USG kan gitu ya. Masih ingat? Taruh di sini, selesai. Jadi tabel di sini ya, tabel APKL berarti tabel 2 titik berapa itu. Kedua ya. Nah, setelah itu 2 identifikasi. Nah, ini tuliskan gambar firstborn. Tapi yang sudah diperbaiki loh ya, yang sudah diperbaiki. Kan gitu ya. Nah, setelah gambar firstborn yang sudah yakin diperbaiki, kemudian ketiga alternatif. Nah, ini tabel yang ditugaskan Bude dulu. Ingat kan? Nah, penyebab semua ditulis, kemudian kegiatannya apa. Sip. Kalau sudah paham, kita kasih jempol dulu. Ya, sudah paham nih ya? Nah, kemudian kayaknya ini juga sudah saser ini tadi, malam baru. Saser nih bahan ini yang bab 2. Kemudian adik-adik, nah ini yang perlu saya sampaikan. Nih, 2.4 adalah rencana kegiatan aktualisasi. Nah, pertama, unit kerja, ya jelas tuliskan unit kerjanya apa. Kan gitu ya. Kemudian isu yang diangkat itu apa? Ya, persis ya, berarti bahasa negatif ya. Rendahnya, belum optimalnya, apalah bahasa negatif. Oke. Setelah itu adik-adik, kemarin kan di agenda 3 diajarkan ya menganalisa bagaimana keterkaitan agenda 3 terhadap isu, kan gitu ya? Ya enggak? Nah, caranya ini isu di atas terkait dengan apa kedudukan ini jangan ditulis agenda 3 ya, nanti isu di atas terkait dengan kedudukan dan peran ASN, yaitu di manajemen ASN bagaimana dijelaskan di sini. Caranya bagaimana? Jadi dilihat itu isunya ternyata kurangnya apa, terus kita lihat kenapa terjadi itu, penyebab dari manajemen ASN itu apa ya. Nah gitu isinya. Oh, karena di manajemen ASN mungkin kan di sana kan banyak tuh manajemen kurang profesional, atau bisa dilihat dari pelayanan fungsi kita sebagai ASN sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik kan gitu ya. Terus perekat satu bangsa, dilihat dari kode etiknya, diuraikan di sini. Oke, paham nih ya? Dijelaskan di sini. Ya, jadi manajemen ASN-nya apa yang mengakibatkan isu ini loh, apakah yang terkait di manajemen ASN karena apanya ini, itu ya bisa dipahami nih. Nah kemudian smart ASN juga begitu,
apakah yang mengakibatkan isu terjadi ini karena Smart ASN-nya belum dimanfaatkan mungkin ya. Nah, gitu. Ya. Oke, paham nih sebelum saya turun. Halo, paham? Paham, Bude. Paham ya, Rizky ya? Oke, paham ya. Oke. Nah, setelah itu adik-adik, ke sana tuh. Nah, ini berarti ini kan tabelnya tabel 2 titik berapa? Kira-kira lihat sendiri ya. Tadi urutan keberapa tabel? 3. Nah, ini rencana. Nah, ini saya terangkan dulu. Jadi adik-adik di sini kegiatan lebih dari 3. Maka kegiatan ya. Yang pertama ini jadi pernah Bude sudah sampaikan ya, untuk konsultasi koordinasi jangan dibikin kegiatan. Pernah bilang begitu ya saya? Pernah enggak ya? Belum, Bude. Lalu Belum, Bude. pernah belum? Belum. Oke. Nah, sekarang kegiatan adik kan ada di sini nih, ya kan? Ada di sini ya. Nah, pilih nanti caranya di dalam kegiatan ini adik-adik pilih mana yang selesai dalam 4 minggu. Ingat ya, pilih ya cara memilih ini. Kan ini banyak nih. Mana yang selesai 4 minggu, kemudian ada kemanfaatannya, kemudian pilih 4 minggu ada kemanfaatannya, efektif, ya efektif berarti tepat sasaran, kemudian mudah, ya mudah. Kalau memang kegiatan itu adalah kewenangan kita, tanggung jawab kita pasti mudah. Oke? Jadi cari itu ya. Pertama, selesai 4 minggu. Kedua, tepat sasaran. Jika ada kemanfaatan sasaran. Keempat, mudah. Pilih. Nah, inilah yang mau dimasukkan di dalam sini. Ya, nih, masukkan di sini nanti. Usahakan 2 atau 3 kegiatan. Nah, terus kegiatan pertama ini kegiatan pertama. Jadi nanti ada 2 kegiatan yang harus dilakukan sebelum ambil yang 2 atau 3 di atas. Itu persiapan sama evaluasi monet. Ya. Persiapan di sini tulisannya persiapan meningkatkan isu ini kalimatnya. Misalnya gini contohnya. Contohnya ini banyak guru ya? Atau apa ini? Lupa saya. Apa? Kesehatan. Kesehatan, Bu. Kesehatan, Bude. Kesehatan. Contohnya ya, ini contohnya. Misalnya isunya. Isunya adalah, kemarin sudah saya contohkan ya, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kan gitu ya isunya nih. Terus kegiatannya kan di sini ada toh, misalnya ada kegiatan sosialisasi atau edukasi, kemudian kegiatan kunjungan rumah, kegiatan apa lagi gitu ya. Di sini kan banyak nih. Nah, maka di sini persiapan itu tulisannya persiapan mengurangi angka kematian. Positifnya di sini, ya kan? Jadi persiapan untuk mengurangi angka kematian daripada tadi, oke? Terus tahapan kegiatannya ini namanya persiapan. Ya. Tahapan kegiatan pertama itu konsultasi, ya, konsultasi ke mentor. Nah, persiapan berikutnya, misalnya, kan ceritanya mau membuat ini yang gampang aja ya, kegiatannya adalah edukasi atau sosialisasi. Maka persiapan sosialisasi itu sosialisasi itu mau dilakukan dengan apa? Kan banyak ya sosialisasi ini ya. Ada yang namanya mau tatap muka langsung, ada yang namanya pakai
video tutorial, ada yang pakai video dan sebagainya, atau pakai banner dan sebagainya. Nah, di dalam pembuatan video atau bahan sosialisasi itu dipersiapan. Oke? Jadi persiapan itu konsultasi, kemudian karena sosialisasi maka membuat bahan sosialisasi. Kalau sosialisasi berupa video berarti membuat videonya sudah di sini, ya kan gitu. Terus misalnya kunjungan rumah, apa yang dibawa di kunjungan rumah, tulis memang membuat apa, kan gitu ya. Terus kan ada evaluasi nih. Ada evaluasi. Evaluasi atau MUNEF itu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sih kegiatan aktualisasi kita ini berhasil. Kan gitu ya. Nah, jadi seberapa besar sih kegiatan itu berhasil, maka kita lakukan evaluasi atau MUNEF. Jadi evaluasi atau MUNEF itu misalnya saya mau mengevaluasi supaya paham ya pesertaku yang sosialisasi paham, kemudian yang kunjungan rumah ada peningkatan, maka saya membuat kuesioner. Maka membuat kuesioner itu di sini nih. Ya. Jadi semua saja persiapan yang mau untuk action itu dilakukan di persiapan. Understand di sini? Oke. Nah, setelah persiapan jadi, maka kegiatan kedua, misalnya sosialisasi, ya. Kegiatan ketiga kunjungan rumah, kegiatan keempat apa, kegiatan 5 evaluasi. Nah, kegiatan-kegiatan yang tengah ini 2, 3, 4 ini ambil di sini tadi. Oke? Understand? Understand? Sip ya? Nah, kemudian ditutuplah dengan evaluasi. Oke, sekarang saya lanjut. Ya. Nih, sekarang isi tabel dulu. Di dalam persiapan, tadi contohnya ada konsultasi dengan mentor. Nah, outputnya apa? Yuk, kalau kita konsultasi dengan mentor, outputnya apa? Saran dan Semua masukan, bisa. Bude. Nah, misalnya konsultasi dengan outputnya maka dapat arahan, dukungan, saran. Di sini ya outputnya. Nah, setelah outputnya dapat, ya, output adalah hasil setelah kita tahapan kegiatan, bukan bukti fisik ya. Kemudian di dalam konsultasi dengan mentor, adik-adik cari ya, berakhlaknya mana, lihat di sini. Nih, di mana ya? Apakah ada diberi, lihat dulu perilaku sini dulu. Ya. Di sini di panduan perilaku ada enggak diberi orientasi untuk konsultasi, ada enggak? Kemudian di akuntabel ada enggak? Kalau ada baru tuliskan, berarti nih ya, akuntabel. Kemudian di kompeten ada enggak? Kayaknya sudah ada tugasnya ya dulu nih. Agenda 2 sudah ada tugas enggak yang ke sini? Halo? Sudah toh? Sudah ditugaskan? Sudah, Bude. Sudah toh? Sudah. Nah, Iya. sudah ya? Berarti gampang. Berarti nanti di sini. Nah, di dalam konsultasi ke mentor, maka tulis misalnya kompeten, kolaboratif atau apa gitu ya. Nilainya saja. Tapi mengambil nilai berdasarkan perilaku dulu. Kan gitu ya? Ya. Nah, oke. Iya, Bude. Ya, setelah selesai ya, kita lihat kedua. Kedua misalnya membuat video gitu aja, kan ada sosialisasinya lewat video nih ya. Nah, di dalam membuat video berarti outputnya apa? Outputnya apa? Halo? Dapat Halo? Halo? Output. Halo? Masih dengar suaraku? Dengar, Bude. Jadi kalau kita membuat video atau bahan, kita membuat bahan sosialisasi, kan sosialisasinya lewat video itu, maka membuat video di sini ya. Nah, atau bahan sosialisasinya adalah membuat mau leaflet, atau sosialisasinya juga tatap muka dan leaflet. Maka di sini kan membuat bahan, misalnya bahan sosialisasi atau leaflet. Outputnya kalau leaflet misalnya, outputnya apa? Bukti Ya fisik. adanya leaflet. Ya.
Kan gitu ya. Nah, gitu Iya, ya. Bu. Nah, kemudian itu dilihat lagi pada saat membuat leaflet atau video atau bahan sosialisasi berupa apa, gabungkan, dikaitkan lagi dengan berakhlak. Oke. Ada kursornya Bu Deni ya? Ada, Ada ya? Ada, Bude. Ada Bude. Oke, berakhlak ya sudah. Demikian juga yang di sini sampai misalnya membuat kuesioner. Ya, oke, paham nih ya? Paham. Sip ya. Nah, setelah selesai lihatlah ini Dek, bahwa setelah agenda tahapan A, B, C, D selesai, sudah diisi keterkaitan dengan agenda 2 berakhlak, lihat paling bawah. Nih, hubungkan kolom 2 ini ya. Ya, kolom 2 dengan agenda 3. Jadi hubungkan. Jadi pada saat persiapan ya untuk meningkatkan, menurunkan angka kematian tadi, mengurangi angka kematian tadi, manajemen ASN-nya ada enggak? Yo pasti ada. Jadi semua kegiatan pasti ya, kuncinya semua kegiatan pasti terhubung dengan manajemen ASN, ya kan? Nah, manajemen ASN, tulis manajemen ASN. Kemudian pada saat melakukan persiapan, sudah ada nggak hubungannya dengan Smart ASN? Nah, kuncinya gampang, Dek. Sepanjang di kegiatan, ini kan namanya kegiatan nih. Sepanjang di kegiatan nih, sepanjang di kegiatan sudah menggunakan internet, maka dia sudah Smart ASN, gitu aja. Ya. Nah, berarti di sini kegiatan persiapan sudah ada manajemen ASN, ada juga Smart ASN-nya. Smart ASN-nya di mana? Pada saat membuat video tadi. Kan gitu ya? Nah, gitu. Paham sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Kemudian kolom ke-6. Nah, aduh, tunggu. Kolom ke-6 ini adalah kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor. Nah, nomor berapa misi Pemdanya? Karena ini Bangkep berarti misi Bupati ya, Bupati Bangkep. Ya. Lihat misi keberapa, ya tulis nomor 3 misalnya, isinya apa. Oke, jadi kegiatan ini berarti kegiatan ini loh. Persiapan ini, kan gitu maksudnya, itu dia misi keberapa, angkanya, terus isinya apa. Oke, nah, sudah ya, paham ya yang kolom 7 ya? Kolom 6. Sekarang masuk ke kolom 7. Penguatan nilai OPD. Jadi, dulu, Dek, OPD itu punya, kakak jangan terlalu dekat, sayang. Mundur dulu, saya dekat adik bubuk sana ya. Oke. Nah, sana. Bantalnya di bawah. Bantalnya bawah. No. Tuh bantal. Ayo adik, kakak. Terus ya. Jadi di sini dulu OPD itu kan punya organisasi itu kan punya nilai organisasi sendiri-sendiri ceritanya dulu ya dulu. Seperti kantor saya itu dulu ada SIP, sinergitas, integritas, dan profesional. Kan gitu ya. Nah, sekarang itu semua nggak ada. Nanti diharapkan semua ke berakhlak. Jadi berakhlak ini nanti jadi sebuah budaya, kebiasaan semua ASN yang ada di kantor itu. Maka penguatan nilai OPD kembali ke berakhlak. Jadi kegiatan ini kan tadi menggunakan nilai apa? Kan persiapan nih. Dalam persiapan itu sudah ada apa? Sama dengan yang di sini tadi. Kalau ini kan tahapan ya, Dek ya. Yang di kolom 5 kan tahapan kegiatannya. Kalau di kolom 7 adalah kegiatannya. Paham? Kembali ke berakhlak. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Nah, setelah selesai, adik langsung masukkan lagi seperti sama tadi. Misalnya kegiatan kedua sosialisasi atau edukasi. Maka bikin tahapannya apa ya? Untuk sosialisasi maka perlulah mungkin ya. Ada nggak misalnya sosialisasinya ini mau dilakukan tatap muka dan pemutaran video atau apa di Posyandu misalnya ya.
posyandu. Maka di sini perlu nggak koordinasi dengan kader atau koordinasi dengan kepala kelurahan kalau ada. Di sini kan bahan sudah ada nih, bahan sudah jadi nih. Terus apalagi memberi pemberitahuan atau mengundang pesertanya siapa saja. Ya, mengundang itu berarti sekalian jadwalnya sudah ada. Jadi mengundang peserta, kemudian pelaksanaannya, kan gitu ya. Terus pada saat sosialisasi ini mau melihat evaluasi sekalian kah? Maka pada saat sosialisasi boleh memberikan kuesioner dulu, kan gitu ya. Ini yang tahu adalah substansinya adik-adik. Oke? Setelah itu sama langkahnya, outputnya apa, kemudian keterkaitan dengan agenda 2-nya bagaimana, dan berakhir nanti hubungan dengan agenda 3. Ke sana. Ya, sama ya ini ya, ini sama bawah sini. Jadi untuk kolom terakhir, walaupun belum saya tulis sama sih, ya. Sekali lagi, untuk kegiatan, ya, nih kolom 5 bawah, nih bawah adalah hubungannya kegiatan. Kolom 6 juga kegiatan. Kolom 7 ya juga dikaitkan dengan kegiatan. Oke? Nah, kita paham nih ya. Selanjutnya kegiatan berikutnya apa? Misalnya kunjungan rumah, sama dengan seperti itu. Terus terakhir evaluasi. Berarti evaluasi kan kuesioner semua sudah dikirim nih. Berarti tinggal mengolah ya, mengumpulkan kuesioner, terus mengolah, menganalisa dan menyimpulkan hasil. Kan gitu aja toh. Itu langkah untuk evaluasi. Nah, setelah selesai maka adik-adik membuat jadwal. Nah, jadwal ini mingguan aja, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Kenapa tidak jadwal tanggal? Karena ini kan masih apa ya? Masih sifatnya itu masih rencana. Makanya cukup minggu pertama, minggu kedua. Kalau aslinya ya nanti pada saat aktualisasi. Nah, gitu. Nah, ini misalnya kegiatan pertama persiapan apa tadi? Maka sini tuliskan minggu keberapa. Terus sosialisasi ABC ini tahapannya, nggak ditulis juga enggak apa-apa tahapannya. Ditulis juga enggak apa-apa. Nah, ini nanti misalnya bisa kok persiapan cuma 3 hari selesai. Ya udah. Berarti sosialisasi bisa jadi di minggu pertama juga, enggak apa-apa. Kan? Yang tahu adik-adik ya. Yang nggak boleh ada kegiatan nggak tahu kapan dilakukan. Nah, itu. Satu kegiatan boleh kok sampai 2 minggu. Kalau memang dilakukan terus-menerus boleh. Boleh seperti ini ya. Satu kegiatan bisa 2 minggu. Boleh. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, yuk. Mana yang belum paham? Karena habis ini semua harus bisa melakukan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini menyangkut dengan judul aktualisasi Ilham saya. Ya, Ilham dulu ya. Ilham dulu yang tangannya tadi. Ya. Ilham, bagaimana Ilham? Ya, Bu, izin terkait di kolom kontribusi, Bu. Apa? Kolom kontribusi yang misi bupati. Ya, misinya nggak usah. Misi aja. Kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi. Ini Enggak, diminta maksudnya misi misinya saja. disesuaikan dengan misi. Pokoknya kan ada butir-butirnya itu misi bupati ya begitu. Oh, gini. Misi bupati misalnya ada 5 atau 7 kan gitu ya. Iya. Pilih yang cocok lah dengan kegiatanmu, dengan isumu. Kan nggak mungkin semua masuk. Satu saja dipilih. Nah, ya satu aja misi yang keberapa yang cocok dengan kegiatan ini. Kegiatan kita. Oke. Ya, oke. Tuh. Kasih. Visinya nggak usah ya, visinya nggak usah, misi aja. Oke. Oke. Nah, silakan. Siapa yang bertanya lagi, Resen? Ya, saya Bude. Suherman, ya Suherman Ya. silakan. Bude ini mungkin lebih ke curhat Bude. Saya kemarin. Agak keras, Dek. Setelah, ya. Halo, jelas? Ya. Halo? Ya.
Ya, Itu kan jelas. kemarin kita sudah menentukan masalah, terus kita buat analisis masalah, kemudian menentukan prioritas masalah. Nah, yang jadi permasalahan, kemarin saya sudah tentukan masalah, saya sudah ambil permasalahannya untuk dijadikan judul aktualisasi, tapi setelah itu saya konsul ke mentor, beliau kurang setuju dengan apa yang saya ajukan begitu. Beliau lebih setuju untuk judul saya yang kedua, Bude, daripada judul pertama saya, Bude. Oh, ada Nah, judul itu yang toh saya bilang. Saya belum pernah ngomong tentang judul loh. Masalah. Bukan judul masalahnya, Bu. Iya, yang kita masalah, jangan Bu. ngomong judul ya. Iya, untuk yang masalahnya, Bude. Iya. Nah, kemarin itu kan masalahnya saya ambil stunting untuk yang peringkat pertama. Nah, peringkat keduanya itu gini. Dek, kalau memang nggak disetujui oleh mentor ya boleh berubah. Kan Bude kemarin hanya belajar. Berubah boleh sepanjang belum ujian. Dalam ujian aja bisa berubah kalau nggak cocok. Ya, Nah, berarti yang jadi analisis silakan. kemarin itu diubah ya, Bu. Silakan. Bude. Yang analisis kemarin itu. Oh ya, Bude. Iya, siap. Ya, baik, yang penting jalannya sama, langkahnya sama kan? Nah, kan langkahnya tetap APKL, berarti siapa ini Dek Rahman mencari penyebab lagi. Yang sekarang ditulis di sini Dek Rahman itu yang sudah benar. Ini yang sudah ya kan kita kan ada 2.3 identifikasi. Ini yang ditulis jangan yang lalu, yang sudah betul. Yang sudah sesuai dengan mentor. Jadi adik-adik jangan lupa ya, semua kegiatan itu mentor yang bertanggung jawab. Jadi apa yang diarahkan mentor itu yang harus diikutin. Oke? Ya. Jadi di Surahman berarti APKL-nya juga diperbaiki, firstborn-nya diperbaiki sampai ininya. Ya. Tapi kan sudah bisa kan? Penggunaan alatnya kan sudah bisa. Kemarin kan hanya latihan. Ya kan? Oh iya. Nah, gitu ya Dek Surahman ya. Boleh. Untuk semuanya. Iya. Ya, untuk semuanya, bukan untuk si Rahman aja nih kalau ada pertanyaan, untuk semuanya. Jadi ceritanya boleh saja. Ya. Karena apa? Nggak mungkin sebuah kegiatan tidak ditemani oleh mentor. Ya. Nanti yang membimbing itu mentor. Dan mentor yang tahu apa yang sangat dibutuhkan, kan gitu kan? Kan adik baru 2 bulan. Mentor kan sudah bertahun-tahun di situ. Pasti ini yang cocok ini yang paling dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan atau organisasi itu, gitu ya. Oke, Dek Suharman, dan untuk semuanya. Kemarin hanya untuk sebuah pelatihan. Tapi seandainya kemarin sudah cocok, alhamdulillah nggak ngulang lagi gitu. Ya, Rahman? Iya, baik, Bude. Ya, itu boleh. Kemudian ini Kabul. Kabul ini ada presiden, kenapa? Mau tanya atau apa? Ya, Bude. Mau tanya kemarin untuk agenda 3 sama Ibu Stince, saya bilang isu yang saya angkat standar pelayanan fisioterapi yang belum efektif di puskesmas. Terus Ibu Stince bilang ini sudah melakukan pelayanan, saya bilang belum. Ini aktualnya belum, ini tidak cocok dengan aktualnya. Tapi Ibu Stince bilang, tapi coba dulu konsultasi sama mentornya. Terus saya tanya mentor, dia bilang, saya boleh angkat isu ini Pak? Dia bilang, iya boleh. Jadi bagaimana itu Bude? Apakah saya harus ganti isunya atau? Nah, sekarang kalau mentormu boleh, tapi kegiatanmu apa yang dimaksudkan Bu Stince itu loh. Boleh saja. Tapi kira-kira apakah yang penting gitu loh, Dek. Ingat ya, isu itu boleh saja diangkat. Kemudian tadi ya, setelah isu diangkat, kemudian tanya ke mentor, kan gitu ya? Ya enggak? Ya, mentornya oke ya oke. Terus jangan lupa, ya, jangan sampai nanti, ya, yang nanti pada saat adik-adik mencari penyebab
bab firstborn itu banyak yang bukan kewenanganmu gitu loh mungkin. Iya, Bu. Ya. Nah, coba dilihat lagi, digali. Ya. Nah, mungkin yang diharapkan Bu Stince itu jangan isunya terlalu umum. Kamu kan cuma apa tadi? Pelayanan gitu ya? Ya, standar pelayanan fisioterapi di puskesmas belum efektif, Bude. Nah, itu maksudnya Bu Stince, mungkin jangan ditulis standar operasionalnya, nanti ya sudah itu kegiatannya kan gitu mungkin ya. Iya, Sekarang karena apa yang kau bikin? ya untuk sementara ini masih bertahan dengan itu, Bude. Maksudnya mungkin Bude butuh pencerahan kalau memang harus diganti, saya bisa ganti. Bukan Terus saya masalahnya akan- gini loh, Dek. Membuat sebuah isu itu nanti jangan terlalu sempit. Akhirnya kan cutting standar operasional. Akhirnya pasti nanti kegiatanmu SOP tok. Iya enggak? Iya, konsultasi dengan Coba mentor. Coba SOP-nya itu dihilangkan malah, ya. Jadi apa tadi kurangnya pelayanan di fisioterapi ya tadi? Iya, iya, Ya enggak? Ya. Kalau SOP-nya dikurangi, nanti pasti ada banyak kegiatanmu. Misalnya di metodenya belum ada SOP, membuat SOP kan gitu ya. Nanti di Iya, Bu. skillnya apa gitu. Bagaimana teman-teman? Cocok nggak dengan yang Ibu De? Kalau kamu di isunya cuma SOP, setengah mati nanti cari skill itunya, iya enggak? SOP adalah SOP jangan dijadikan isu, tapi jadikan kegiatan. Bagaimana caranya? Nah, Iya, Bude. paham dengan maksudnya Bude? Iya, paham, Bude. Paham toh? Iya, iya, Bude. Jadi paham juga dengan Bu Stince kan? Paham, Bude. Paham. Nah, kekhawatirannya Bu Stince sama dengan saya. Kalau kamu cuma sempit hanya SOP ditulis, coba ditulis tadi pelayanan fisioterapi, berarti di unit kerjamu di bagian terapi itu apa saja. Nah, nanti akan muncul kegiatannya, bisa menggali dari skillnya, metodenya. SOP itu pasti di metodenya, terus skillnya bagaimana, surroundingnya bagaimana. Itu lebih gampang menggalinya supaya kegiatanmu lebih banyak. Nah, Siap, Bude. Iya, begitu? Bude. Siap, Bude. Paham? Paham, Bude. Paham. Makasih, Bude. Paham toh? Iya, Ya, Bude. cocok kan dengan. Jadi itu yang dimaksudkan supaya nanti kamu kegiatannya ya ada membuat SOP. Terus apalagi ya? Ya gitu. Oke? Iya, Bude. Nah, jadi begitu Kabul. Terima Ya, kasih, silakan Bude. kalau ada pertanyaan lagi secara substansi. Ada, saya stop share dulu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang bab 2. Jadi nanti tugasnya semua membuat bab 2. Terus nanti hari Sabtu insya Allah kita paparkan. Nah, menguploadnya nanti setelah pemaparan aja. Setelah dikoreksi Bude. Tuh, ya. Nguploadnya tugas setelah dikoreksi aja. Ada pertanyaan? Halo. So paham semua? So paham semua ya kita langsung bikin, kita pulang. Ya kan? Iya, silakan kalau ada pertanyaan. Tentang bab 2 dulu, cara mengisinya. Ya. Jadi ingat ya, kegiatan Tidak ada pertanyaan? So paham semua? Oke, Rifki lagi. Rifki tadi sudah tanya ya, nggak apa-apa. Tanya lagi boleh. Jangan-jangan teman-temanmu malu-malu bertanya. Nanti sesat di jalan. Ya Bude, cuma mau memastikan untuk tabel yang terakhir tadi
itu berarti kegiatan yang pertama itu langsung ke isunya ya, berarti yang kegiatan pertama itu yang tabel terakhir Bude. Yang pertama berarti langsung ke isu persiapan, maksudnya Oh, misalnya yang judul, tabel gitu. untuk kegiatan. Iya Bude. Ya. Nah, Ya, jadi berarti yang semua pertama, sama aja. Yang pertama berarti Semua sama persiapan. ya. Ya. Saya sebutkan dulu. Semua sama ya. Kegiatan pertama semua persiapan, tapi ditambahi ya persiapan apa sesuai isumu tadi. Iya, siap Bude. Nah, isinya tahapan kegiatannya sama. Pertama adalah konsultasi semua. Semua sama. Nah, selanjutnya disesuaikan apa yang disiapkan pada saat melakukan kegiatan kedua dan ketiga yang inti. Oh iya, siap Bude. Ya. Ya, Nanti Bude. ambillah kegiatan itu di tabel kegiatan tadi 2 atau 3. Ya. 2 Ya. atau 3 baru ditutup dengan MONEV. Oh, siap. Monitor dan evaluasi. Evaluasi. Gitu. Jadi semuanya sama awal dan akhir. Konsultasi dan Ya, MONEV. itu semuanya sama ya. Awal selalu dimulai dengan persiapan, persiapan mengurangi atau persiapan peningkatan pelayanan di fisioterapi misalnya ya. Ya, persiapan meningkatkan pelayanan fisioterapi. Nah, isinya persiapan adalah persiapan-persiapan yang di kegiatanmu yang inti. Mungkin 2 atau 3. Kemudian diakhirin dengan evaluasi, ya. Evaluasi tahapannya sama, ya, mengolah hasil kuesionernya dan menyimpulkan apa hasil itu, mengetahui seberapa jauh ya. Isinya kan di MONEV itu mau melakukan dengan kuesioner, mau melihat apa saja, mau lihat langsung terserah, tetapi intinya adik-adik bisa mendapatkan, ya, dapat menghasilkan mendapatkan ada perubahan yang dulu belum ada jadi ada, kan gitu ya. Nah, kemudian pelayanan yang dulu masih ini jadi begini, kan gitu ya. Yang dulu belum paham jadi sekian paham. Nah, itu bagian terakhir. Oke. Nah, tengahnya minimal 2. 3, 4 boleh. Yang penting selesai dalam 4 minggu. Ingat, selesai 4 minggu ada kemanfaatannya, ya. Selesai 4 minggu ada kemanfaatannya, kemudian efektif dan mudah dilakukan. Oke? Ya. Rifki, untuk semuanya. Jangan sampai saya nerangkan ke Rifki yang lain beda. Sudah mulai paham? Ya, paham ya? Nah, ya. Terima kasih Bude. Terus berarti jadwalnya yang menyesuaikan ya di jadwal tentatif. Kalau memang kegiatannya ada 5 ya jadwalnya harus ada 5 dong. Ya. Dan gitu. Jadwal harus sesuai dengan tabel rancangan, tapi yang ditulis kegiatannya aja. Kalau nambahi dengan tahapannya juga enggak apa-apa. Silakan. Oke, semakin paham, semakin bingung atau mumet? Ya. Kayaknya gampang deh saya nerangkan. Yang penting jangan gini, adik-adik saya mohon dengan hormat. Jangan lihat laporan masa lalu ya. Ikutin itu saja. Pokoknya ikutin sistematikanya dari Bude itu loh. Udah, nggak usah tengok sana, tengok sini. Ya, oke, ikutin itu saja. Supaya adik-adik nggak sesat. Kalau ngikutin yang lain belum tentu loh itu bener. Wong yang lalu itu dengan aneka, yang sekarang berakhlak. Ya kan? Yang lalu agenda 2 itu ada 3 materi, sekarang 2. Materinya beda lagi. Mau ikut-ikut masa lalu, ya terjerumuslah Anda. Kan gitu. Ya, bab 2-nya itu beda sama bab 3-nya. Ya, agenda 2 dan agenda 3-nya beda. Kalau tabelnya sama dengan yang lalu tapi beda isinya, maka ikutin yang sekarang.
Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Mumpung kita belum berakhir. Langsung kerjakan. Insya Allah hari Sabtu kita ketemu lagi, ya, memaparkan yang terbaik supaya Budi nggak setengah mati, ya. Ya, Ilham tanya lagi. Kok yang lain suara perempuan sudah nggak ada yang tanya ya, sudah paham semua berarti ini. Saiful juga, mudah-mudahan yang nggak tanya-tanya langsung ngerti ya. Oke. Ilham dulu, Ilham. Bu, saya tanya terkait tabel 2 Yang lagi. keras ya, karena sini hujan. Saya tanya tabel 2, Bu. Terkait tabel 2 lagi, saya belum paham. Yang itu. Halo? Tabel apa? Tabel berapa? Tabel 2, Bu. Oke, kalau gitu saya share screen lagi ya, tabel 2. Daripada sesat, jadi harus bertanya kan. Tabel yang mana? Yang mana? Di bawah lagi, Bu. Terkait rencana kegiatan. Ini. Iya, Bu. Nah, terus yang di mana? Kolom berapa? Yang penguatan nilai OPD, Bu. Pada waktu itu sudah saya terangkan loh. Siapa yang bisa membantu menerangkan yang di kolom ini? Yang ini yang dimaksudkan? Iya, Bu. Atau masih bingung lagi? Masih belum dapat, Bu. Belum dapat anunya. Iya. Nilai OPD sama kembali yang dilihat berakhlak, tapi dikaitkan dengan kegiatan loh. Oke? Pilih lagi seperti tadi, isinya ya kompeten, berorientasi gitu. Tapi yang dilihat di sini, tadi ceritanya dulu OPD itu masing-masing punya nilai organisasi. Kan gitu ya. Tapi sekarang nilai organisasi itu anjuran ada peraturannya dari Pak Presiden, semua organisasi, semua kantor di seluruh Indonesia nanti menggunakan berakhlak semua. Ya. Itu jadi seperti tempatnya Bude dulu SIP itu sudah dihilangkan, sekarang juga mau membuat berakhlak. Oke? Jadi semua OPD nanti nilai organisasinya ya sama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kan gitu ya. Kemudian kompeten, kemudian jadi seluruh ASN di Indonesia semua begitu. Mulai dari pimpinannya semua karena sudah menjadi nilai organisasi. Nah, kalau sudah jadi nilai organisasi kan berarti semua ya yang ada di situ harus melakukan berakhlak. Ya, mulai dari pimpinan sampai stafnya semua berakhlak itu. Maka di kolom 7 itu juga berakhlak, tapi yang dilihat adalah ini loh, kegiatan. Ini loh, hubungan kolom 2. Kolom 2 kan kegiatan ya. Coba lihat yang merah. Disesuaikan hubungan ya, kolom 2 dengan nilai dasar ASN berakhlak. Oke. Gitu? Iya. Paham? Nah, tuh. Nah, sama dengan ini, cuma yang di kolom 3 itu adalah tahapan ya berakhlak. Begitu Ilham? Satu lagi, Bu. Yang mana? Output hasilnya ini bisa beberapa kan? Output hasil bagaimana? Yang Output itu dari ya tahapan output. kegiatan ini kan nantinya ada output hasilnya. Bisa beberapa item kan? Ini Dek, output beda dengan bukti fisik. Output ya satu lah. Bukti fisik, ini contohnya. Output, konsultasi dengan mentor. Outputnya ya arahan dukungan. Nah, bukti fisiknya lembar persetujuan, foto. Nah, itu kan bukti fisik.
Beda loh ya, bukti fidget dengan output. Kalau output ya satu lah. Misalnya melakukan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, outputnya apa? Ya, pemahaman kan? Nah, outputnya telah terlaksananya sosialisasi atau kepahaman, ya kan? Nah, bukti fisiknya berarti surat undangan. Misalnya kan gitu ya, misalnya rapat. Rapat itu outputnya ya kesepahaman, ya enggak? Outputnya kesepahaman bersama. Nah, bukti fisiknya baru kalau rapat tuh undangan, notulen, foto itu bukti fisik. Yang diminta di sini adalah output. Oke? Paham ya? Jangan ditulis bukti fisik sini. Output. Saya enggak bilang Ya. bukti fisik, Bu. Iya. Bukti fisik nggak usah ditulis sini nanti kalau sudah kerja. Iya, Sekarang iya. kan belum dikerjakan. Iya enggak? Iya, Bu. Bukti fisik nanti kalau sudah kerjakan. Wong belum kerjakan kok tulis outputnya foto. Mana mau belum difoto? Iya enggak? Nah, itu bedanya output dan bukti fisik. Bukti fisik diperlukan nanti pada saat kita pelaksanaan aktualisasi. Oke? Oke, Bude. Ya. Ya, ada yang tanya lagi? Silakan. Izin Bude. Ya. Ya, halo. Tunggu dulu. Siapa tadi? Yang tanya lagi siapa? Saya Rahman Bude. Kok Surahman lagi? Yang lain paham ya? Gak apa-apa, wes. Tanya aja Saya masih belum Surahman. paham. Ini masih kayak ragu Bude yang Yang tadi yang kencang. tabel yang masalah tabel tadi Bude, yang tabel. Nah, itu yang dimasukkan di tabel itu satu isu utama saja Bude ya. Yang dimasukkan di Lah tabel itu. iyalah, Dek. Masa isu banyak? Isu Iya. aja masih cari penyebabnya. Iya. Kan alatnya memang isu utama kan. Kan yang dicari Jelas saja, Bu. penyebabnya semua adalah isu utama. Ngapain isu semua ditulis? Iya Bude. Iya tuh. Piye Iya. Kak? Maksudnya iya. bagaimana? Mungkin Memperjelas. urutannya gitu. Jangan lupa saya urutkan lagi ya. Iya. Aduh, Nih kita coba lagi ya. Ini pelajarannya Budi kan? Pada saat APKL kan ketemu satu isu kan? Iya. Ya enggak? Nah, satu isu itu kan yang dari penyebabnya, fishbone. Ya enggak? Iya. Nah, setelah di fishbone dapatlah ide-ide kegiatan. Ya enggak? Nah, berarti yang dimasukkan di sini ya isu yang kita cari tadi lah. Oh iya. Jadi harus konsisten loh. Kan kegiatan yang mau dimasukkan di sini juga kegiatan dari isu ini kan? Iya. Iya enggak? Iya. Ngerti Bude. Jadi bikinlah seruntun dulu supaya kamu nggak bingung. Isu kan banyak, ketemulah sesuai dengan arahan mentor. Kan gitu ya? Suherman? Halo? Ketemu kan isu yang sesuai arahan mentor? Halo, Suherman. Suherman. Iya. Halo. Dengar? Iya. Dengar? Iya, dengar. Ya, jadi isu yang kita cari adalah isu yang sesuai tadi. Kita APKL banyak kan? Kemudian ketemu satu dan cocok dengan mentor. Kemudian community fishbone, ya toh? Ya kan? Yang di fishbone itu yang di dalam kepalanya ya isu yang utama. Ya kan? Maka yang dimasukkan di sini ya isu utama lah. Wong yang dicari penyebaban kegiatan itu isu utama. Ya satu aja. Kalau mau mencari lagi, yo nanti setelah ini cari isu berikutnya, yang kedua, ketiga, yang pengen dicari, cari aja nggak apa-apa. Tapi nanti aja setelah 4 minggu. Semangat sekali Pastor Yang Rahman. satu isu aja. Yang satu isu aja setelah mati cari, mau semua aku masukkan, Suherman. Gitu Suherman. Dan untuk semuanya. Iya. Halo. Iya, Bu. Paham? Ya, terima kasih, Bu. Iya. Paham, Bu. Nah, oke. Ya, sekarang Endang Prasetya.
Ya, oke, mana yang ditanyakan? Suaramu nggak dengar, Dang. Kasih keras. Atau saya ya? Nggak ada suaramu, Dang. Mikrofonnya dekatkan mulut deh. Kalau enggak, kau tulis di chatting aja. Tulis. Apa yang dimaksudkan? Coba kau tulis di chat. Ya, masih ada waktu. 20 menit. Masih ada waktu 20 menit. Ya, tulis chat aja. Apa yang kau maksudkan? Sambil yang lain kalau mau tanya silahkan. Oke, saya baca dulu ya, Endang. Saya masih belum paham mengenai MONEF, alat-alat atau metode untuk mengevaluasi. Oke, ya saya belum paham mengenai. Ya, ini. Jadi MONEF itu monitor dan evaluasi. Jadi adik menggunakan alat apa saja kan masing-masing punya isu beda nih, ya. Isunya kan beda. Kemudian kegiatannya kan tentu kita beda. Maka intinya adik Endang atau siapa saja menggunakan apa caranya supaya saya tahu bahwa kegiatan-kegiatan aktualisasi kita ini ada peningkatan, terukur. Ya, terukur gitu aja, ya. Terserah adik menggunakan apa, alatnya apa terserah. Contohnya misalnya guru. Guru ingin mengetahui, ya. Misalnya dulu matematika ya di kelas 5 atau berapa itu nilainya rendah. Nah, kan ada data nih. Nanti ada data rendahnya berapa. Kan gitu ya. Ternyata 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir nilainya matematika itu yang tuntas satu kelas 40 orang hanya 5 orang. Kan gitu ya. Maka dengan menggunakan metode matematika ingin meningkatkan dari 5 orang jadi 40 tuntas semua kan gitu. Maka guru melakukan alat untuk menghitung itu dia melakukan pretest dan posttest, ya kan? Membuat soal pretest dilaksanakan pada sebelum dilakukan metode, kan gitu ya? Dibagikan dulu. Ini contohnya, bagikan ke muridnya. Nah, habis itu dia melaksanakan lagi. Tapi posttest pretest sudah dibikin nih di persiapan. Jadi pada saat action ya melakukan metode pembelajaran matematika dia kirim dulu kuesioner pretest. Nah, pretest dikumpulkan, mengajarlah dia setelah selesai mengajar kembali dikasih lagi yang namanya posttest. Nah, setelah ditarik ketemulah bahwa sebelum dilakukan metode pembelajaran dari hasil pretest yang ngerti cuma 5 orang. Kemudian setelah selesai itu jadi 40. Nah, ada peningkatan. Kan gitu ya. Maka berhasillah kegiatan kita. Ada meningkat kok. Jadi yang 5 yang cuma bisa menjawab, jadi sekarang 40 bisa semua. Berarti ada berapa? 35 orang tuntas 100% bisa semua jadinya. Kan gitu. Nah, alatnya apa? Caranya apa? Terserah adik-adik. Kan disesuaikan dengan kegiatan yang adik lakukan kan gitu ya. Paham ini Endang? Di mana ya, paham ya. Nah begitu semuanya begitu. Jadi mau melihat MONEF atau evaluasi terserah. Kalau MONEF itu melihat langsung, ada yang namanya monitor, dimonitor dengan menggunakan monitor ya, dimonitor melakukan checklist atau apa ya. Kemudian kalau evaluasi langsung ya, mau membuat checklist, mau membuat apa, yang penting adik-adik bisa tahu bahwa yang dulu ya belum menjadi terukur lah, apa yang kita lakukan terukur itu. Oke, paham ya?
Ya, oke, makasih. Endang, ya. Ada lagi pertanyaan? Terserah ya untuk evaluasi alatnya apa, metodenya apa, terserah sesuai dengan apa yang adik lakukan. Sekali lagi, yang jelas harus tahu ya bahwa yang kita lakukan ini betul-betul ada peningkatan. Yang belum ada jadi ada, yang belum paham jadi paham, kan gitu ya. Jadi bisa after before atau before after, sebelum dan sesudahnya itu harus kelihatan. Nah, itu makanya dilakukan itu. Oke? Sip. Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu? 10 menit. Jangan sampai diam-diam nanti kerjanya kacau. Nggak ada yang tanya. Ternyata setelah pemaparan, nggak sesuai. Ya, isinya ngaco. Nggak ada? Sudah paham semua nih? Anissa, Fatma, Siti, sudah? Kabul kenapa? Ya Bude, saya tentang tadi itu alat Bude. Misalnya saya berikan contoh tentang, kan isu saya standar pelayanan fisioterapi yang belum efektif. Terus salah satunya itu ruangan belum ada Bude di puskesmas saya, ruangan untuk fisioterapi. Nah kalau misalnya saya berikan meminta membuat surat kepada kepala puskesmas untuk mengadakan ruangan fisioterapi, itu sebuah alat tidak Bude? Kamu membuat surat untuk pengadaan ruangan fisioterapi di puskesmas. Suaranya Bude. Suaranya tidak kedengaran Bude. Jadi makanya adik, sekali lagi, pada saat melihat ini, coba, jangan yang bukan kewenangan. Iya enggak? Iya Bude. Masa kamu nyurati kepadamu loh? Yuk kualat no. Iya Bude. Saya hanya contohnya saja Bude, contoh saja Iya, iya. Makanya
Makanya itu kemarin saya bilang toh di APKL itu kan kita lihat juga kewenanganmu enggak, ya enggak. Terus di sini lihat yang paling mudah. Artinya yang paling mudah itu ya memang dari tanggung jawabmu. Kalau membuat surat itu, ya apalagi kamu contohnya mengadakan pegawai, bukan urusanmu itu misalnya tuh. Nah, itu urusannya BKD, kecuali adik melakukan dengan melakukan pelatihan, ya kan? Susah supaya misalnya ada teman yang nggak paham supaya gampang bisa dibantu, maka boleh kalau adik melakukan sharing pengetahuan itu boleh. Tapi kalau mengadakan pegawai ya enggak. Ya, makanya di sini Dek lihat sekali lagi. Jadi dilihat di sini. Pada saat menentukan kegiatan, tadi saya ulang ya. 1, ya, selesai 4 minggu. 2, ada kemanfaatannya. 3, efektif, tepat sasaran. Sasaranmu kan fisioterapis nih. Ya, orang-orang fisioterapis kan. Sasaranmu siapa? Kemudian ada mudah. Yang jelas mudah, artinya mudah adalah jadi kewenanganmu. Tuh. Nah, jadi semua kegiatan di sini tujuannya sama deh, dipilih untuk memperlancar. Ceritanya ini kita mencari isu ada kegiatan-kegiatan di fisioterapi atau di mana ya yang tidak lancar nih. Ketidaklancaran itu diakibatkan apa? Nah, makanya lakukanlah kegiatan supaya lancar gitu ya, Kabul ya. Iya, Bude. Kalau kamu itu yang enggak lah. Kalau contoh tadi itu salah, Bude. Aduh, cari sendiri contohnya. Tanya temanmu kok jadinya saya yang mikir. Siap, Bude. Masa aku yang suruh cari loh. Gunanya kamu mikir, tidak. Makanya itu tadi mulai tadi saya awalin bagaimana APKL, bagaimana kamu itu mulai dari APKL-nya kayaknya enggak dong. Kabul. Ya, sampai akhirnya membuat isunya juga tadi membingungkan. Setelah itu firstborn-nya dilihat betul mana yang skill, mana. Jadi semua alat yang diajarkan Bude itu coba dilakukan dengan baik. Ya, Bude. Mana skill, mana kamu itu tadi yang belum paham malah kedukaan malah nggak masuk. Coba kalau kamu nggak masuk malah kedukaan ya duka, tapi lebih penting mana? Yang meninggal ya didoakan saja. Ini nasibmu nih, ya enggak? Artinya kan kita harus tahu ya menempatkan ya yang meninggal tidak akan membantu nasibmu, Dek. Kita doakan saja. Ya kan gitu. Nah, sekarang ini kita perlu ini, bukan kita tega-tegaan semua yo jelas namanya meninggal itu juga mungkin lah kita nggak menangis, ya kan? Tapi cukuplah menangis dan doakan. Nah, kehilangannya nanti. Nah, gini. Jadi nanti Dek Kabul itu coba lihat mulai dari sini. Pas enggak isumu. Kemudian lihat firstborn-nya. Mulai dari skill, sistem, ya, surrounding sama supplier-nya. Lihat betul cocok enggak. Kalau itu cocok pasti kamu itu dapat penyebab yang banyak di sini. Kegiatanmu juga banyak. Tinggal kegiatan nanti. Kalau banyak kegiatan di sini gampang pilihnya. Oke? Sampai di situ masukkan di sini. Jangan Bu, jadi kegiatanku apa? Konyol itu deh, aku suruh mikirkan fisioterapi. Ya enggak. Tadi Bude kegiatanku kira-kira apa? Dosanya bukan fisioterapi loh, Dek. Tidak, Bu. Maksudnya contohnya tadi salah, saya tanya begitu. Loh, enggak apa-apa, tapi ya termasuk ya kegiatannya tadi seperti besok saya bikin aja. Jadi seperti contohnya Bude tadi loh, masa enggak paham? Kegiatan intimmu itu apa dengan isu gitu loh. Hanya alatnya saja tadi saya tanya Bude, iya. Tentang alat saja tadi. Apakah alatnya terserah, sesuaikan. Iya. Ya, sesuaikan. Yang penting untuk melihat misalnya SOP jadi, terus apalagi itu menggunakan alat apa gitu loh. Kabul? Paham? Ya, oke. Ya,
Ada yang tanya lagi? Sudah? Paham? Jadi runtunkan langsung nanti dimasukkan ya. Ya. Cari tahapan, ingat ya, tahapan kegiatan, hati-hati ya. Hati-hati tahapan kegiatan ya. Jadi sebuah kegiatan pasti ada tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan banyak, nanti malah bingung menganalisanya. Satu tahapan kan 7 nih, ya kan? Yang intinya saja, ya. Cukup 3 saja setiap tahapan kegiatan di sini nih. Nah, tunggu dulu. Yang di sini nih cukup 3 aja, Dek. Ini ABC gitu aja. D. Semakin banyak, semakin kecil nanti setengah mati kok ngaitkan ini. Ya enggak? Tuh. Cukup 3, minimal 3 lah. Ya, 4, 5 boleh. Jangan sampai FG gitu. Aduh. Enggak selesai-selesai nanti mengaitkannya. Oke? Ya, sudah paham semua nih? Waktu tinggal 5 menit. Halo? Sudah? Fatma paham? Masih 53 menit, Bude. Hah? Saya kan Boleh masa sedikit ikut lagi, Pak? Oh gitu. Masa saya ikut dengan Pak Anu, Pak? Pak Mokhtar. Siapa Pak? Pak Mokhtar. Mokhtar. Oh Gitu. iya. 5 menit Kan lagi. cuma 2 JP toh. 2 JP kan masuk tadi jam berapa, Dek? Setengah. Masuk jam berapa? Jam 1. Berarti sudah selesai kan? Sekarang sudah selesai setengah 3 kan? Setengah 3. Iya. Setengah 3, Bude. Nah, kurang 3 menit Indro. Ini ngapur. 5 menit Pak. Menit Jawa Mbak Omah, Mbak Palu. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Ilham lagi tanya. Boleh Bu, sedikit Boleh lagi. banyak tanya nggak apa-apa. Yang penting nanti bener ya. Oke. Karena temannya pada Ya, malu-malu Bude. bertanya. Oke. Apa Kan ini Ilham? nanti tugas kan? Tugas yang Ya. dikumpulkan nanti hari Sabtu. Nah, terkait jadwalnya itu, Bude, apakah kita harus memang betul-betul sudah jadwal yang nantinya kita tuangkan di aktualisasi nanti? Apanya jadwal apa tuh ini Jadwal maksudnya kegiatan, nih? Bude, yang di terakhir itu. Jadwal tabel ini. Iya, yang di bab 2. Walah, saya kira jadwal tentang mata pelatihan yang dan tadi bilang hari Sabtu. Iya. Jadwal hari Sabtu, makanya jadwal apa? Oh, jadwal yang ini. Iya. Maksudnya kenapa, Dek? Nih. Nah, ini ya rencanamu nanti, kamu yang punya pikiran di sini. Kan itu waktunya berapa di 1 minggu, 1 bulan saja ya, Bude? Lah iya kan minggu 1, 2, 3, 4 kan 4 minggu kan? Aktualisasi itu kan 4 minggu. Iya. Terus penyusunnya sesuai yang mudah dulu atau terserah seperti itu, Bude? Up to you. Terus kamu yang tahu ini. Kan kamu yang tahu. Mana duluan? Nah, kan contohnya gini, Dek. Milih di sini, ketemu kegiatan 2 dan 3. Terus yang atur Adik, mana duluan ya? Sesuai alur pikirannya Adik. Gitu. Saya cuma Ya? menanyakan itu waktunya berarti 1 bulan full ya, Bu? Intinya tadi kan saya contoh misalnya, contohnya sosialisasi sama apa. Nah, itu kan contoh. Kemudian kamu pikir kayaknya kunjungan udah selesai dulu. Terus mana yang duluan, mana yang mudah, mana yang efektif, mana yang cocok, ya itu terserah, Dik. Contohnya begini. Contohnya, Dik. Waktu itu guru. Nah, ternyata pas libur, maka
semua kegiatan yang nggak melibatkan siswa diselesaikan dulu. Ya, ya. Kan gitu ya. Nah, nanti pas ada siswa dia baru masuk. Kan nggak mungkin kalau nggak ada siswa mau kita melakukan metode. Nah, itu yang tahu kan diri adik lo yang ngerjakan. Jadi jadwal, kegiatan, susunan kegiatan mana duluan itu yang punya adalah adik-adik. Ya, adik-adik sendiri yang menyusun. Enaknya evaluasi kok di pertama, ya nggak mungkin, nggak runtun kan itu. Nah, maka harus terakhir kan gitu. Secara substansi urutan kegiatan, tahapan kegiatan itu adalah adik-adik yang menentukan. Bagaimana sih urutannya kan gitu. Ya, gitu ya. Lebih paham? Sudah selesai. Ya, paham ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting paham. Nah, tadi Ilham tanya untuk hari Sabtu loh, jadwal Sabtu yang Sabtu baru dipaparkan ini semua. Tapi nggak usah diupload. Ya. Uploadnya nanti setelah materi pemaparan. Ya, karena saya punya waktuku sudah lebih 31 menit. 31 menit kita berakhir sampai sini. Silahkan kerjakan sesuai. Pokoknya ikutin itu saja ya. Kemudian kalau ada yang bingung, sharingnya sama teman-teman. Ya, tanya sama teman yang paham. Ya, sesama teman. Jadi di antara 10 orang ini tempat sharing, ya, tempat saling memahami. Oke, kalau sudah, Saiful sudah paham Saiful? Mulai tadi saya lihat kamu garuk-garuk terus, garuk-garuk ngerti atau bingung atau apa. Nah, kalau memang kurang yakin, mulai dari awal dicek kembali. Makanya tugas bab 2 mulai awal, ya, mulai dari APKL-nya dilihat. Kalau yang 2.1 apa itu nilai dasar, saya kira nggak pusing, itu sama satu kelas sama nggak apa-apa. Sampai 2.2-nya yang agenda 3 persis nggak apa-apa. Nah, yang perlu dicek mulai 2.3. Mulai APKL-nya sudah cocok belum, firstborn-nya sampai tabel alternatif, ya, dicek kembali sampai tabelnya lagi, tabel rencana dan tabel jadwal. Oke, sip ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat ya, semangat ya. Oke, semua harus bisa. Masih hari apa ini? Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari loh, full. Masa nggak bisa? Nah, oke. Kemudian saya ingatkan semua harus konsultasi ke mentor. Jangan sampai kita sudah memaparkan, mentornya nggak setuju. Oke, dadah. Indra. Mana? Penjaganya hilang. Indra. Loh. Dah, Indra. Walah, kita ditinggal. Iya, Udah, tidak Bude. Tidak ada Bude, ada. Aku pamit ya. Ada. Oke. Siap Bude, ada sayang. Oke, aku Salam sehat sampai anak-anak Bude. Mana? Ya. Bu Indang semuanya. Ya, Bude. Ya, semangat semuanya. Tugasnya selesaikan. Aku pamit, dadah. Ya. Pak Hendro ini tidur di belakang, Pak Hendro. Oh, bukan tidur, Bu. Menghayal. Saya pantau Ibu di belakangnya Ibu lagi. Saya pantau Ibu kasut di belakang Ibu kasut. Di belakang saya ada jendela. Di jendela situ lah saya boleh berani. Jendela hati. Sudah dipujangga. Pokoknya kalau siang begini, jadi pujangga semua. Jadi pujangga ya, menghilangkan ngantuk. Oke, baik. Bagaimana teman-teman? Materi dari Bu Dewi, Bu Yuli tadi? Ada kendala? Nah, saya sudah bilang kendala lah. Enak.
Bagaimana hendak kendala-kendala ketawa lagi. Pas Madani tidak ada kendala. Pas kamu ada bude bilang ada kendala. Terus saya tanya kendala, ketawa semua. Ada. Pokoknya kamu kalau ada kendala, memang kamu di pinggir laut, saya kasih bertangga, saya rendam. Tak keluar. Keluar, Mi. Kece.